Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danul Zovansyah Prasetyo Aji dengan NIM 2341104020062 dari kelas 2 PIP akan menjelaskan tentang sedikit materi dari mata kuliah usul fiqh yang isinya adalah pokok-pokok dari pelajaran usul fiqh. Yang pertama ada pengertian dari usul fiqh itu sendiri. Sebelum kita membahas pengertiannya, kita alangkah baiknya membahas tentang etimologinya. Usul fiqh merupakan gabungan dari dua kata, yaitu usul dan fiqh, yang mana usul itu memiliki makna pondasi, dasar atau pokok, sedangkan fiqh itu sendiri memiliki arti pemikiran yang mendalam atau pemahaman yang mendalam. Nah, yang mana secara terminologi dapat diartikan bahwa usul fiqh adalah kaidah-kaidah yang dengan ketetapannya menetapkan hukum-hukum syarak dengan dalil-dalil tertentu dan kaidah-kaidah tertentu. Nah, ada juga pendapat dari Abdul Wahab Khalaf yang juga mendefinisikan usul fiqh sebagai ilmu tentang kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syarak. Jadi sebelum adanya fikih itu ditentukan dengan adanya usul fiqh. Ya, sederhananya adalah usul fiqh adalah ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum praktis, baik itu amali, ubudiyah, yang bersifat ubudiyah, amaliyah atau yang sebagainya, sebelum fikih itu ditetapkan loh. Jadi kaidah-kaidahnya yang membahas tentang bagaimana hukum ini bisa tercipta, bisa ditetapkan seperti itu. Nah, yang kedua ada materi tentang sejarah perkembangan usul fiqh. Seperti yang kita ketahui, pada zaman Rasulullah itu belum ada usul fiqh karena memang acuan dari hukum Islam itu sendiri ada pada Rasulullah. Dan orang-orang pada zaman dahulu, orang muslim zaman dahulu itu menanyakan hukum langsung kepada Rasulullah, yang mana Rasulullah itu langsung mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Jadi pada masa itu kaidah-kaidah usul fiqh itu belum berlaku. Dan lalu pada masa sahabat juga sama dengan masa Rasulullah, yakni mereka masih bersikap tekstualis pada Al-Quran karena memang pemahamannya pada Al-Quran itu masih orisinil atau masih belum tercemar oleh pemahaman-pemahaman lain loh. Jadi dan juga nilai plus dari mereka hidup berdampingan dengan Rasulullah itu menjadi pengalaman tersendiri, agar itu menjadi dasar atau kaidah yang mereka gunakan untuk menentukan hukum fikih yang atau hukum Islam yang mereka jalani di kehidupan sehari-hari. Jadinya hukum fikih itu belum, usul fikih itu belum diperlakukan pada saat itu. Nah, pada masa pasca sahabat, tepatnya ya pada tahun 80 setelah Hijriah sampai sekitar 250-an, tepatnya pada zaman Imam Mujtahid dari keempat imam madhab, itu kan masyarakat berkehidupan di kalangan berkembangnya ilmu fikih, tapi usul fikihnya itu masih kadang beracak-acakan karena Islam menyebar luas pada saat itu, tapi juga terjadi asimilasi bangsa Arab yang menjadikannya tercampur dengan bangsa-bangsa lain, sehingga bahasa Arab itu tidak orisinil lagi, yang menyebabkan kerancuan atau keraguan daripada tekstualis yang paham-paham tekstualis itu loh. Jadinya harus ada pembukuan hukum yang memiliki dasar. Nah, oleh karena itu pada saat itu muncul dua madrasah al-hadis dan madrasah ar-ra'yu, yang mana al-hadis ini memiliki paham tekstualis dan ar-ra'yu itu memiliki pemahaman rasionalis.
setelah muncul dua madrasah itu yang lalu secara pikiran itu bertentangan, lalu muncul lagi paham yang malah itu hanya mendasarkan nafsu untuk menjadi dasar dalilnya. Lah, selang sekitar hampir 200 tahun berlalu, usul fiqh mulai tersebar luas karena memang adanya perbedaan pendapat yang tidak memiliki dasar. Nah, lalu ada orang pertama yang menemukan atau menyusun kitab-kitab kaidah usul fiqh secara sistematis, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau biasa kita sebut sebagai Imam Syafi'i, yang mana kitab itu beruntung bisa kita dapatkan di zaman sekarang. Nah, dan kitab itu menjadi peletak dasar usul fiqh yang pertama. Nah, setelah Imam Syafi'i pun dulu muncul madhab yang meringkas kaidah-kaidah usul fiqh juga, yaitu madhab teologi dan madhab Hanafi. Nah, madhab teologi ini madhab yang pembahasannya itu memiliki pembahasan yang logis dan rasional, dan tapi didukung dalil-dalil yang ada. Nah, madhab ini juga diikuti oleh orang-orang Syafi'iyah dan Malikiyah. Lalu usul fiqh itu mulai menyebar sehingga penganut-penganutnya pun ya seperti kita zaman sekarang lah. Madhab kan menjadi 4, penganutnya beda-beda tergantung kita mengikuti siapa lah, tapi kita mengikutinya Imam Syafi'i, seperti itu. Dan singkatnya seperti itu ya tentang sejarah perkembangan usul fiqh. Nah, lalu setelah kita membahas perkembangan, kita harus mengetahui apa yang menjadi sumber-sumber dari usul fiqh itu sendiri. Nah, menurut jumhur ulama dan yang kita ketahui sendiri, usul fiqh memiliki 4 sumber hukum. Yang pertama yang keempat hal ini pasti sudah kalian ketahui lah. Yang pertama sudah jelas, Al-Quran. Al-Quran menurut para jumhur ulama itu sepakat Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril, dan akan menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia dan merupakan pahala bagi pembacanya, yang mana sifatnya itu tidak hanya sebatas pada masa Rasul itu sendiri, tapi selamanya, tidak seperti kitab-kitab sebelumnya. Nah, Al-Quran sendiri itu menjadi dasar dan argumen-argumen bagi umat Islam untuk mengatakan bahwa hukum ini haram karena di Al-Quran seperti ini. Ini menjadi sumber hukum pertama karena memang itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, hanya saja itu melalui perantara malaikat Jibril, seperti itu. Dan yang kedua ada hadis. Hadis adalah perbuatan, perkataan dan ketetapan dari Rasulullah ketetapan yang didasarkan kepada Rasulullah SAW. Nantinya hadis ini menjadi acuan bagi para umat muslim untuk menjadi sumber hukum yang kedua. Hadis juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu bayan takrir atau memperkuat ketetapan yang ada dalam Al-Quran, baik itu ketetapan yang sudah terperinci ataupun yang belum. Dan yang kedua itu bayan litafsir, bayan yang menjelaskan tentang hukum-hukum global yang ada dalam Al-Quran yang tidak dijelaskan lah pokoknya. Seperti ya contoh kayak sholat kan hanya diperintahkan kayak wa aqimus sholah wa atuz zakah, tapi kita tidak diterangkan bagaimana tata cara melakukannya. Dan dalam hadis kan juga diterangkan shollu kama ra'aitumuni, ya sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, dalam cerita riwayat juga diterangkan tata cara tentang sholat itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada bayan li tasri, atau hal yang menjelaskan tentang sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran. Itu berarti yang tentang sholat itu ada di bayan li tasri ya. Dan yang
bayan li tafsir itu seperti ya yang global-global itu, tentang kayak biasanya sih tata cara seperti itu. Nah, yang keempat ada bayan linas atau penjelas dari sesuatu yang sudah tidak diberlakukan dalam Al-Quran, itu ada di dalam hadis. Dan yang ketiga ada ijma. Ijma secara bahasa artinya konsensus atau kesepakatan ulama, yang mana kesepakatan ulama ini diperoleh melalui ijtihad atau usaha sungguh-sungguh dari seorang ulama untuk memperoleh suatu hukum dengan didasarkan pada rasionalis dan juga dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jadinya ini juga menjadi kadang keluar hukum baru, walaupun itu hukum baru, tapi kan kita hanya mengikuti perkembangan zaman. Jadi kadang-kadang ulama kontemporer sendiri itu memiliki keputusan-keputusan baru dalam memutuskan sesuatu yang dulunya itu tidak boleh tapi sekarang boleh. Nah, seperti itu. Atau juga Rasulullah kan pernah dulu yang dulunya itu mengharamkan membolehkan khamar, tapi sekarang tidak memperbolehkan. Nah, yang terakhir ada kias. Kias adalah secara bahasa sendiri ada memiliki artian pengukuran, pertimbangan atau mengukur. Sedangkan secara istilah kias adalah penetapan hukum pada suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan disamakan dengan hukum atau perbuatan yang sudah ada. Kias sendiri dibagi menjadi 3, yaitu kias ilat, kias dalalah, dan kias sabah. Kias kias ilat adalah perbuatan yang disamakan dengan perbuatan yang ada hukumnya itu melalui alasannya saja. Dan yang kedua ada ilat dalalah, adalah ilat yang disamakan melalui sumber hukumnya atau dalilnya. Dan yang ketiga ada kias sabah atau kias yang disamakan ya karena perbuatannya itu sama aja gitu. Dan kias itu memiliki rukun sendiri agar bisa terpenuhi, yaitu asal atau perbuatan atau hal yang menjadi dasar, menjadi acuan. Seperti contoh ya kayak balap motor itu kan ya tidak boleh lah aslinya. Asalnya itu kan balap kuda, yang mana itu tidak diperbolehkan zaman dahulu. Dan yang kedua far'u atau hukum yang disamakan. Nah, yang disamakan itu seperti contohnya balap motor zaman sekarang. Hukum asalnya dulu itu kan tidak boleh atau haram. Dan ilatnya itu ada alasannya itu yang memiliki banyak sekali alasan kenapa itu tidak boleh, karena memang berpotensi banyak hal seperti ya pertaruhan atau apapun itu. Nah, yang terakhir belum. Selain 4 hukum ini ada juga yang menjadi dasar daripada sumber-sumber usul fiqh, yang mana itu adalah maslah mursalah. Maslahah sendiri memiliki arti kebaikan atau segala sesuatu yang bisa dianggap baik. Nah, dan mursalah sendiri adalah sesuatu yang mendatangkan suatu kebaikan itu loh. Kan maslahah itu kebaikannya, mursalah adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan itu atau prosesnya. Jadi maslahah mursalah itu memiliki arti hal yang mendatangkan kebaikan terlepas dari boleh tidaknya itu dilakukan. Nah, itu kan masih mentahnya ya. Nah, kemudian ini akan dijelaskan lebih lanjut. Ada yang bertanya bahwa apakah maslahah mursalah ini bisa dijadikan sebagai hukum Islam, padahal itu hanya dianggap kebaikan saja. Nah, penganut Imam Maliki dan Imam Hambali itu melakukan ijma atau ijtihad dengan cara maslahah mursalah ya. Tapi ulama Imam mazhab Hanafiyah itu tidak
Imam Madhab Hanafi itu tidak mengakui atau menolak adanya penggunaan maslahah mursalah ini, karena dia hanya menggunakan istihsan, walaupun secara pengertian itu dan secara perbuatan itu mirip-mirip, hanya saja memiliki perbedaan tersendiri. Sehingga madhab Hanafi itu tidak menggunakan atau malah menolak maslahah mursalah ini. Tapi berbeda dengan Imam Syafi'i itu menggunakan keduanya, baik itu istihsan atau maslahah mursalah. Karena dalam kitab Arisalahnya tersendiri, dalam kitab Arisalah beliau itu tidak pernah menyinggung metode maslahah mursalah, tapi juga melakukannya. Dan istihsan pun juga sama, itu sama-sama dilakukan. Jadi tidak ada yang namanya tidak melakukan ini karena ini, tapi beliau mempertimbangkan karena keduanya itu memiliki potensi dari setiap kondisi-kondisi yang kita hadapi. Nah, yang kelima adalah tentang apa manfaat dari mempelajari usul fiqh untuk kehidupan sehari-hari, ya agar kita bisa tahu bagaimana cara memutuskan hukum, bagaimana cara kita mengambil keputusan, karena suatu saat kita akan terjun ke masyarakat. Kita tidak selamanya bergantung pada orang lain. Kita harus memiliki pendirian prinsip atau acuan yang bisa kita taklid atau bisa kita ikuti untuk menentukan suatu hukum, karena kan tidak selamanya kita itu bergantung pada orang lain. Ada saatnya kita malah menjadi pedoman atau menjadi pegangan untuk orang lain. Bagaimana kita kan ditanyai sebagai mahasiswa, ya tentunya kita tidak mungkin untuk tidak ditanyai. Pasti memiliki kesempatan. Ini hukumnya apa, ini hukumnya apa, ini hukumnya apa. Nah, tujuan dari mempelajari usul fiqh adalah ya agar kita nantinya tahu bagaimana cara kita mengambil keputusan dalam suatu masyarakat, agar ya tidak terjadi adanya rasionalis, tekstualis, dan pengambil keputusan secara nafsu gitu. Ya mungkin sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan tentunya mohon maaf banyak kesalahan dalam tutur kata dan ketidaklancaran dalam penjelasan. Saya akhiri. Syukran wala ahsani ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.